Oke, kepada Kak Anggi, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Silakan Kak Anggi. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang suara kakak terdengar jelas. Siap terdengar dengan Terdengar Kak Anggi. sedikit. Gimana kabarnya teman-teman semua? PTS kemarin apakah kalian berpusing-pusing ria atau bersenang-senang? Siap. Bersenang-senang ya? Ya, karena PTS itu memang dilaksanakan untuk pertama kita refreshing ya. Loh kok bisa kak refreshing? Iya, kita ngerjain tugas terus-terusan. Nah, akhirnya kita di akhirnya itu PTS itu menarik ya. Kalian tinggal memilih A, B, C, D, pilihan ganda seperti itu ya. Dan mungkin ada sedikit mistake ya. Mungkin ada sedikit lebih enak kan? Kakak ya, menurut kakak itu lebih enak daripada kalian mengerjakan tugas yang banyak misal seperti itu. Nah, tapi catatan untuk kalian semua, jangan lupa tetap membaca ya, jangan lupa tetap membaca. Oke, anak-anak semua, teman-teman semua, nah kalian sudah enak nih ya, PTS, kemudian nilainya sedang diolah ya, sedang diolah. Tadi ada yang melaksanakan remedial juga. Nah, di sini kalian wah keren-keren ya, bisa mengikuti ekskul coding ini dari awal. Oke, yang minggu sebelum-sebelumnya kita telah membuat sebuah aplikasi ball bonds ya, bolanya yang mantul-mantul ke kanan dan ke kiri. Nah, next kita berikutnya, masih ingat hari ini kita akan membuat apa? 2 minggu kemarin kakak udah bilang ya, kita akan membuat apa? Ada yang ingat? Nah, ada yang ingat? Yang game penangkapan tuh itu kok nggak salah. Kenapa? Lupa sih game Yang game hantu gitu. yang hantu. Lupa. Oke. Hari ini kita akan sedikit membuat yang bersangkutan ya, aplikasi yang bersangkutan tentang suara. Nah, aplikasi yang bersangkutan tentang suara. Apakah itu namanya? Nah, namanya adalah HP Android kita nanti akan berbicara kepada kita. Ya. HP Android kita akan berbicara kepada kita. Namanya adalah Talk to Me. Ya, Talk to Me. Nah, nanti kita akan membuat sebuah aplikasi itu yang namanya adalah Talk to Me. Oke, siapkan diri kalian. Sekarang kita mulai dengan aplikasinya ya. Nah, jadi nanti HP Android-nya nanti bisa bicara kepada kita tergantung dari teks ya, tergantung dari teks yang kita masukkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama, step pertama ya, step pertama, nyalakan komputer kalian. Sudah nyala? Sudah nyala semuanya? Oke. Kalau nggak nyala, nggak bisa buat nge-zoom ya. Oke. Next. Yang kedua, buka aplikasi Google Chrome. Ya, buka aplikasi Google Chrome. Nah, aplikasi yang disarankan dari MIT App Inventor itu adalah Google Chrome. Kak Anggi, Firefox gimana gitu ya? Kak Anggi, kok suara di komputer saya kecil ya, Kak? Siap ya, aku juga. Ya, Di komputer saya juga. Oh. Oke. Wait.
Halo teman-teman, apakah sudah terdengar jelas? Halo? Halo. Halo, suara kakak kecil. Kakak, Iya, suara masih kecil, kakak. Kak. Masih kecil, belum terdengar jelas. Gimana? Sekarang apakah sudah terdengar jelas? Belum juga. Masih agak kecil, Pak. Oke. Apakah sudah lebih besar sekarang? Atau masih? Sudah. Sudah lumayan. Oke, sudah lumayan ya. Nah, oke, kalian pertama buka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Ya, buka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Apakah sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Nah, sudah ya. Oke, dari MIT App Inventor sendiri merekomendasikan menggunakan Google Chrome. Ya, dari aplikasinya itu merekomendasikan menggunakan Google Chrome. Oke, next selanjutnya adalah oke, sudah muncul di layar kalian? Siap, sudah. Sudah. Tapi kalau Google Chrome ku nggak bisa gimana? Bisa menggunakan Firefox? Bisa. Nah, coba pakai Firefox. Ya. Coba menggunakan Firefox. Selain aplikasi itu, kakak pernah coba Boleh pakai Microsoft Edge nggak? Microsoft Edge. Dicoba dulu ya, kakak belum pernah pakai itu. Nah, tapi kalau dari aplikasinya sendiri, kalau dari webnya sendiri, merekomendasikan menggunakan Chrome. Nah, tapi kalau pakai Microsoft Edge, dicoba dulu. Apakah bisa atau tidak, karena kakak juga belum pernah nyoba ya. Kakak belum pernah nyoba. Nah, jika sudah, kemudian kalian buka linknya ya. https appinventor.mit.edu. Nah, ini adalah websitenya. Nah, kalau sudah dibuka, biasa seperti sebelum-sebelumnya, kita create apps. Ya, create apps. Oke, kita create apps. Ya, padahal tadi website awalnya itu adalah secure ya, karena ada S-nya, HTTPS. Oke. Di sini kita akan membuat software aplikasi ya. Kita akan membuat aplikasi baru ya. Kita akan membuat aplikasi baru, berarti kemarin bonds-nya kita skip. Nah, atau kalian buat yang lebih menarik, dipersilakan ya. Membuat lebih menarik juga silakan. Nah, kita akan membuat aplikasi baru. Oh, bukan ini ya. Nah, itu kakak tadi lagi coba-coba ya, mall mesh. Nah, kita akan membuat aplikasi baru, namanya adalah Talk to Me. Caranya yang pertama, klik projects, kemudian kalian buat start new project. Ya, kita bikin start new project.
Nah, project name-nya adalah Talk to Me. Ya, Talk to Me artinya berbicara padaku. Ya, keren. Talk to Me. Oke, tidak bisa menggunakan spasi ya. Talk underscore aja boleh. To me. Nah, atau kalian akan menamai aplikasinya menggunakan menggunakan nama yang kalian inginkan, itu juga nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Nah, di sini kakak project name-nya namanya adalah Talk to Me. Nah, kalau sudah selesai, klik OK. Ya, kalau sudah selesai, klik OK. Nah, silakan kalian buat terlebih dahulu. Yang pertama tadi ya, project. Nah, kemudian project. Oke, tadi ya, project, kemudian start new project. Ya, project, kemudian start new project, kemudian project name-nya boleh kalian menggunakan Talk to Me tanpa spasi ya. Atau kalian namakan sesuai keinginan kalian juga tidak masalah. Atau sesuaikan dengan keinginan kalian juga tidak masalah. Ya, kalau sudah nanti tinggal di OK aja. Ya, kalau sudah nanti tinggal di OK. Nah, karena di sini sudah ada aplikasinya ya, sudah ada aplikasinya, barusan aja bikin. Kakak tinggal buka. Nah, tampilan awal nanti akan seperti ini. Ya, tampilan awal nanti akan seperti ini. Seperti biasa, kita akan membuat beberapa tampilan menu. Kita akan membuat beberapa tampilan menu. Ya, kita akan membuat beberapa tampilan menu. Menu yang pertama adalah jika nanti tombol di handphone, di layar handphone, di layar smartphone nanti ditekan, maka akan mengeluarkan suara. Ya, suaranya sesuai dengan teks yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila handphonenya digoyangkan atau smartphone kalian goyang, ya, apabila smartphone goyang, nanti smartphone akan mengeluarkan suara. Itu, kita akan menggunakan dua menu itu ya. Kita akan membuat dua menu itu. Oke, yang pertama kita bikin terlebih dahulu adalah kita membuat menu. Ya, kita membuat menu terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Menunya kita bikin secara vertikal ya. Secara vertikal, secara mendatar. Ya. Nah, caranya menggunakan membuat untuk vertikal adalah yang pertama adalah kita cari layout. Nah, layoutnya nanti ada di palette, kemudian di bawah. Ya, oke, ini kakak scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada layout. Ya, di sini ada layout. Kemudian kita buat vertical arrangement. Kita buat vertical arrangement. Nah, ingat ya, diklik, kemudian digeser, jangan dilepas. Diklik, kemudian digeser, jangan dilepas. Nah, baru setelah sampai screen 1, bisa dilepas. Bapak, horizontal atau vertikal? Oh iya, maaf. Terima kasih ya. Harusnya vertikal. Vertical arrangement. Ya. Nah, cara hapusnya gimana? Bisa di sini tinggal di delete. Oh, nggak bisa ya? Oke, di sini ya di horizontal scroll arrangement-nya kita pilih delete. Ya. Kemudian di delete. Vertical arrangement. Nah, diklik.
Jangan dilepas atau ditahan, kemudian digeser. Oke, sampai sini ya. Next, selanjutnya adalah kita buat secara full screen. Ya, kita buat secara full screen. Full screen. Kita buat gimana arrangement satunya nih. Ini diklik. Habis itu di sini kita buat high-nya atau tingginya ya. Kita bikin fill parent. Kemudian tinggal di OK. Nah, nanti satu layar penuh di smartphone kalian nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buat juga penuh secara garis horizontalnya atau lebarnya. Ya. Di sini width-nya kita klik, kemudian fill parent. Setelah itu tinggal di OK. Nah, OK, jadi seperti ini. Nah, kita buat ya, kita buat ada 3 tombol nanti. Oh, maaf, ada 4 tombol ya. Kita buat 4 tombol. Nah, tombol yang pertama adalah kita tambahkan tombol terlebih dahulu ya di palette, kemudian user interface, habis itu button. Nah, tombol yang pertama kita gunakan tombol untuk berbicara, berarti button for speech ya, maaf, button for speak. Oke, kita gunakan tombol untuk berbicara ya, yang pertama. Nah, ini kita ganti teksnya saja biar lebih mudah. Yang pertama adalah button to speak ya. Button to speak atau tombol untuk berbicara. Ya, tombol untuk berbicara. Nah, nanti tombolnya ini adalah fungsinya ketika ditekan nanti smartphone kalian akan berbicara. Button to speak. Oke. Nah, kemudian silakan kalian buat semenarik mungkin tombolnya. Ya. Semenarik mungkin. Ada di mana? Nah, ada di properties. Ya, ada di properties. Nah, kalian bisa tuh bikin fontnya italic. Nah, misalnya fontnya miring gitu kan. Kemudian fontnya tebal juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian fontnya kita buat apa ya? Misalnya pakai yang monospace misalnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Kalian buat semenarik mungkin. Image kalau mau ditambahkan image juga no problem ya. Kemudian kita bikin misalnya ronde bentuknya, warnanya kemudian kita ubah, misalnya warnanya menjadi warna merah misalnya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Tombol yang kedua. Oke, sekarang coba kalian buat tombolnya terlebih dahulu ya. Sekarang coba kalian buat tombolnya terlebih dahulu. Silakan. Nah, kalau sudah nanti bilang sudah ya. Jadi kakak sudah tahu nih kalian sampai mana gitu. Oke, silakan kalian buat. Tadi yang kakak masukkan itu ya di palette, kemudian klik button. Nah, buttonnya itu tidak dilepas, artinya diklik terus, kemudian di drag atau digeser. Nah, kemudian digeser ya, digeser terus baru sampai screen-nya nanti dilepas.
Nah, jadi nanti ada button seperti itu. Kalau mau delete, nah di sini tinggal diklik button yang mau di delete. Kemudian di bagian komponen, ya, di bagian komponen, di sini ada pilihan delete. Nah, kalian bisa di delete. Oke, button itu bisa di delete, ya, delete. Oke, coba kalian buat terlebih dahulu. Satu button terlebih dahulu, ya, satu button terlebih dahulu. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Oke, button yang kedua. Nah, button yang kedua. Kita buat button lagi, satu button lagi, diklik, kemudian geser, letakkan di screen 1. Nah, untuk button yang kedua ini, kita gunakan shake to speak, ya, artinya goyangkan. Shake to speak. Oke, di sini kalian klik terlebih dahulu teksnya, maaf, buttonnya ya. Buttonnya kalian klik terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian properties, kalian scroll ke bawah sedikit. Nah, nanti ada teks. Nah, teksnya ini diganti. Ya, teksnya diganti, yaitu shake to speak. Nah, shake to speak. Kemudian tinggal di enter. Ya, shake to speak. Kak, jadi apa itu tombol yang di atas itu fungsinya untuk apa kalau ada dua? Kenapa, Arka? Jadi Oke, jadi kita ada dua tombol nih. Yang pertama, button to speak. Nah, nanti handphonenya itu akan mengeluarkan suara sesuai teks ya, sesuai teks yang kita buat, itu menggunakan tombol, kalau tombolnya ditekan. Nah, kemudian button yang kedua, shake to speak. Nah, kalau kalian klik yang button kedua ini atau shake to speak ini, kalian klik, nah nanti smartphone kalian akan berbicara atau sesuai teks ya, berbicara sesuai teks ketika smartphone kalian nanti digoyang-goyangkan, ya, nanti digoyang-goyangkan. Nah, kalau yang shake to speak ini nanti kita akan menggunakan sebuah sensor, ya, kita akan menggunakan sebuah sensor. Sensor yang kita pakai adalah, nah di sini ada sensor ya. Oke, nanti kita akan membahas sensor itu. Nah, sensor yang akan kita pakai menggunakan akselero atau giro, ya, giro atau akselero. Nah, nanti kita akan bahas itu sedikit. Oke. Nah, kita bikin menu terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama button, yang kedua adalah shake to speak. Nah, silahkan kalian bikin tuh tombol yang kedua ya, shake to speak-nya. Silakan kalian buat semenarik mungkin, ya. Kita juga akan membuat nih. Nah, di sini ada properties ya. Propertiesnya gimana cara munculinnya? Nah, ini tinggal diklik ya. Check to speak-nya tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul properties. Nah, propertiesnya di sini ada button 2 ya, button 2. Oke. Silakan kalian buat semenarik mungkin ya. Nah, kalau di sini kakak akan samakan aja nih fontnya. Nah, shape-nya bisa diganti juga rounded. Oh ya, warnanya ya. Warnanya apa lupa tadi. Warnanya merah, kuning, hijau. Oke, jadi nanti di sini akan ada 4 button ya. Jadi akan ada 4 tombol, 4 button. Button to speak, text to speak,
kemudian information atau about, ya, information, info tentang versi berapa sih aplikasi yang kalian buat itu. Nah, kemudian satu tombol lagi yang terakhir adalah quit atau exit, ya, quit app, quit. Nah, biasanya quit, ya. Oke, coba kalian bikin 2 tombol. Kalau sudah, silahkan bilang sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah, Kak. Kak, itu tombolnya nggak diketengahin. Nah, nanti kita tengahin, ya. Kita tengahin. Oke. Nanti kita tengahin. Oh ya, kita mau bikin tombolnya di tengah, di kanan, atau di kiri. Nah, menurut kakak di tengah aja ya. Nah, tapi kalau kalian pengen tombolnya ada di tengah, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, nah silahkan. Ya, silakan. Kalian buat aplikasinya semenarik mungkin. Nah, kalau sudah, tadi kakak sudah mendengar kata sudah. Next, button yang ketiga. Ya, button yang ketiga itu tentang informasi. About, ya. Kalian klik, kemudian geser tombolnya. Letakkan di screen 1. Oke. Maaf, banyak kabel nih. Nah, kalau sudah di sini di properties, oke, kita edit lagi, ya. Text for button nomor 3-nya kita ganti jadi information atau about, ya, about app, ya, about app. Nah, tentang aplikasi, ya, tentang aplikasi yang kalian buat nantinya, about app. Ini kita pakai bahasa Inggris nggak masalah, pakai bahasa Indonesia pun tidak masalah, ya. Misalnya tombol untuk berbicara. Nah, di sini kalian ganti nih, button to speak-nya diganti tombol untuk berbicara. Nggak masalah, ya, nggak masalah. Menurut kakak itu lebih bagus sih. Oke, about app-nya ini dibuat juga semenarik mungkin, ya. Misal di sini background color-nya kakak ganti jadi green, ya. Oke, di sini ada kayak traffic light, ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oke, font bold-nya kakak ganti juga di sini font bold, kemudian italic, font italic-nya juga. Nah, jadi miring, ya. Nah, miring, kemudian typeface-nya, font-nya kakak ganti juga jadi monospace. Kalau sans serif gimana ya? Kita coba. Oh, berarti ini default-nya udah sans serif, ya. Sans serif itu udah default. Kemudian kalau serif lebih tipis, ya. Oke. Menurut kakak bagus monospace nih kayaknya. Ini fontnya bisa digedein atau dikecilin, ya, menurut kalian, tergantung ke kreatif kalian, ya. Oke, bentuknya kakak ubah juga nih. Klik, kemudian diubah, ya, diubah bentuknya, misalnya shape-nya jadi ronde, ya. Nah, jadi semuanya sama. Dari font, kemudian dari italic-nya, bold-nya, semuanya sama. Nah, tombol yang terakhir. Tombol yang terakhir adalah quit. Ya, tombol terakhir adalah quit. Nah, di sini kita buat teksnya jadi quit. Tinggal di oke aja. Quit atau exit sama aja, ya.
quit atau exit sama aja. Nah, kalau sudah ada quit, kita kasih pernak-pernik ya untuk quitnya. Misal dari warna merah, kuning, hijau, habis itu apa ya, biru mungkin ya. Aduh, salah klik. Tinggal diklik background colornya, kemudian blue. Oh, kalau biru kurang bagus ya. Biru kurang bagus. Oke. Next. Coba warna pink deh. Oke, nggak apa-apa. Pink lebih bagus ya kayaknya ya. Nah, kalau sudah tinggal di italic, kemudian bold, biar lebih tebal. Kemudian font type-nya dibikin monospace. Next, last ya. Kita buat shape-nya jadi rounded. Nah, jadilah seperti ini. Oke, coba kalian buat 4 menu terlebih dahulu ya, seperti itu. Buat 4 menu terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau sudah 4-4-nya, tolong bilang sudah ya. Jadi kakak tahu nih. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Wih, mantap sekali, cepat sekali. Oke, keren. Saya juga sudah. Sudah ya? Oke, agam sip, bagus ya. Nah, next. Tadi seperti yang dikatakan Agam itu, Kak, itu mau di tengah atau di kanan, di kiri. Nah, kita pindahkan keempat tombol ini menjadi di tengah-tengah. Ya, menjadi di tengah-tengah. Gimana caranya? Nah, kalian tinggal klik ya, di sini ada vertical arrangement 1, tinggal diklik aja. Klik. Nah, kemudian nanti muncul properties ya, muncul properties. Nah, setelah muncul properties-nya ini, kita tinggal pindahkan horizontal. Nah, horizontal itu artinya ke kanan atau ke kiri ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, kita pilih nih yang center. Nah, kemudian vertikalnya, line vertikalnya. Kalau vertikal itu ke atas dan ke bawah ya. Vertikal itu ke atas dan ke bawah. Karena di sini ada top itu di atas. Ya, kita tinggal klik, kemudian pilih center. Center itu di tengah. Nah, jadi nanti biasa ya, menunya nanti ada 4 di tengah seperti ini. Oke, sampai sini sudah. Kalau sudah, kita masuk ke bagian coding. Bentar, belum masuk ke coding. Kita bikin screen lagi, ya. Kita bikin screen lagi ya. Kita bikin screen lagi. Nah, screen yang kedua. Oke, kita buat screen ya. Kita bikin screen baru. Kemudian, nah di sini ada add screen. Bisa kalian klik add screen-nya. Nah, screen yang kedua ini kita namakan sesuai dengan tombol yang kita pilih. Nah, misalnya di sini button to speak ya. Screen N-nya yang kedua adalah button to speak. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Jadi kita nanti menggunakan underscore. Button. Oh, bisa menggunakan bisa menggunakan spasi ternyata, ya. Button. Ya, aku nggak bisa, Kak. Nggak bisa menggunakan spasi. Aku nggak bisa. Nanti dia ada warningnya malah. Katanya nggak bisa. Ya, nanti akan ada warningnya. Oke, kita coba dulu. Nanti akan ada warningnya. Apakah seperti itu? Para yes, ya, ada warningnya. Ya, ada warningnya. Screen names can contain only letters. Ya, berarti
Letter, numbers, and underscore, and must start with letter. Nah, jadi di sini screen-nya itu tidak boleh menggunakan spasi, titik, koma, itu nggak boleh, ya. Dan di awal itu harus menggunakan huruf, jangan langsung underscore, ya. Walaupun di sini menggunakan underscore, tapi di awal screen itu tidak boleh menggunakan underscore, ya. Jadi kita boleh nih menggunakan underscore, oke? Tinggal di oke. Kemudian spasinya kita ganti aja jadi underscore, ya. Button underscore to underscore speak. Nah, ini adalah screen kedua yang kita buat. Button to speak. Oke, nah kalau sudah tinggal di oke saja. Tada, kita tunggu sebentar sehingga screen yang kedua nanti akan muncul. Nah, ini screen kedua ya, screen kedua atau button to speak ini sudah muncul, ya. Jadi nanti akan ada dua screen, screen satu, kemudian screen button to speak. Nah, kita buat aplikasi di button to speak, ya. Nah, di button to speak. Nah, ini screen-nya ya, screen button to speak. Kalau sudah, oke. Kalau sudah, kita cuman menambahkan dua teks, ya. Kita akan menambahkan dua teks. Nah, teksnya teks apa? Oke. Teks yang pertama, kita pilih layout terlebih dahulu, ya. Kita pakai layout terlebih dahulu. Oke, layoutnya kita menggunakan, bagusnya apa ya, horizontal apa vertikal ya? Lebih enak yang mana? Kita nanti akan mencoba tiga kata ya. 3 kata button, berarti 3 button. 3 button sama 1 tombol quit, ya, atau exit. Quitnya nanti quit kembali ke menu, ya, kembali ke menu. Enaknya mana nih, vertikal atau horizontal nih, menurut kalian nih? Atau horizontal dan vertikal? Atau pakainya table arrangement? Gimana? Oke, kita coba table arrangement ya. Kita belum pernah nih pakai table arrangement. Nah, kalau udah, di sini ada kolom ya. Kolomnya kita mau berapa, kemudian barisnya kita juga mau berapa. Oke. Ya, kita karena pas 4 ya, karena kita menggunakan 3 kata dan 1 tombol quit ya. Nah, kita height-nya kita bikin fill. Kemudian width-nya juga kita bikin fill. Fill parent semuanya. Jadilah seperti ini. Nah, setelah itu ini ya, kita menggunakan table arrangement. Kemudian setelah table arrangement selesai, kita ke user interface. Kita ke user interface lagi, klik user interface, kemudian pilih button. Ya, jadi kita. Ini tadi arrangement apa tadi Pak? Oke, arrangementnya apa tadi? Nah, coba kita ke layout, pakainya table ya, table arrangement. Ya, kita pakai table arrangement. Kemudian di sini kolomnya cuma 2, barisnya juga 2. Kolomnya 2, kemudian rows-nya juga 2, ya. Column to row 2. Height-nya kita bikin fill parent, kita buat fill parent di oke. Kemudian width-nya kita juga buat fill parent, kemudian di oke. Oke, sampai sini sudah? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah,
Next, tahap berikutnya adalah di sini kita pilih user interface. Ya, kita pilih user interface. Nah, setelah user interface kita bikin button. Buttonnya ada 4 ya, kita pilih buttonnya ada 4. 1. Nah, di sini nanti row-nya kelihatan ya. Nanti row sama kolomnya kelihatan. 1. Kita pilih lagi yang kedua. Oh, keduanya di mana nih? Kok hilang? Oke, button yang kedua. Oh, button kedua ternyata di sampingnya ya, di sampingnya sebelah kiri. Kemudian button yang ketiga. Ada di mana lagi? Oh, di atasnya ternyata ya. Terus button yang keempat pasti di sini. Nah, ini masih acak-acakan. Oke, kita susun dari awal ya. Kita susun dari awal. Coba kita delete dulu semuanya. Delete. Oke, delete. Kemudian di delete. Oke, next yang terakhir juga di delete. Ya, di delete. Oke. Nah, button yang pertama berarti ada di ujung kiri atas ya. Ini button pertama. Kemudian button yang kedua sama di sampingnya. Kemudian button yang ketiga ada di bawahnya. Kemudian button yang keempat nanti ada di sini. Nah, button keempat. Oke, sampai sini sudah? Udah, Kak. Sudah ya. Kak, saya pengennya ada di tengah deh, Kak. Gimana ya caranya ya? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Gimana nih? Nah, ini di button to speak-nya padahal di sini nggak ada ya yang buat tengah ya. Yang buat tengah di sini nggak ada nih. Gimana nih? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Naikin jumlah kolomnya. Hah? Naikin jumlah row. Di jumlah? Rows. Ya. Nah, di sini kita buat. Nah, coba. Sebentar, maaf ya, anak-anak. Coba anak-anak, mohon maaf, barusan ada yang datang ya. Paketan datang. Oke. Hello, everybody. Are you there? Halo, Kak. Oke, mohon maaf ya, kakak. Mohon maaf banget. Ya. Kemudian sampai sini ya, tadi sudah sampai sini. Kita bikin fill parent-nya, kita bikin jadi otomatis. Kemudian width-nya kita buat juga secara otomatis. Nah,
Jadi nanti seperti ini. Ya. Loh, Kak, cara nengahinnya gimana? Nah, cara tengahinnya kita buat satu lagi. Ya, kita buat satu. Yang table arrangement-nya itu otomatis ya? Yang di table arrangement kita bikin high-nya jadi otomatis, width-nya juga kita bikin otomatis. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita pakai satu layout lagi. Nah, ini ya, kita pakai satu layout lagi. Pak, ini emang screen keberapa yang lagi di ini? Ini screen yang kedua. Screen keberapa? Nah, screen kedua. Kalau screen pertama tadi kan yang ini ya, yang menu. Nah, ini yang screen pertama nih, menu nih. Nah, kemudian screen yang kedua, button to speak. Nah, jadi nanti ketika kita klik tombol button to speak, nanti akan menuju ke screen yang kedua ini. Ya, screen yang kedua ini. Kita namain screen satu apa? Button to speak. Nah, screen satunya masih screen satu ya. Nanti kita akan namakan menjadi menu. Ya, nanti kita akan menamakan menjadi menu. Oke. Nah, sekarang kita ke screen 2 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih yang, nah ini terserah mau horizontal arrangement juga boleh, vertical arrangement juga boleh. Ya, oke, di sini kakak pakai vertical arrangement. Ya, vertical arrangement. Nah, kemudian gimana nih? Nah, kemudian yang table arrangement-nya ini kalian geser, letakkan ke dalam apa ya? Ke dalam vertical arrangement-nya. Ya, masukkan ke dalam vertical arrangement-nya. Oke. Agak beribet ya. Tapi memang begitulah, ya. Tapi memang begitulah. Oke, one by one. Hilang. Nah, masukkan lagi. Nah, kemudian ini dimasukkan. Nah, oke. Kemudian vertical arrangement-nya. Vertical arrangement kita pilih menjadi height-nya fill parent. Nah, kemudian width-nya kita juga pilih fill parent. Nah, jadi nanti akan penuh. Kemudian text for buttonnya ya, buttonnya dimasukkan pelan-pelan. Nah, di sini kita jadi center semuanya. Tara, this it. Jadinya ada di tengah, ya. Gimana? Terlalu cepat? Itu tadi biar bisa ulang Kak. gitu gimana? Nah, biar bisa kayak gitu gimana? Oke. Kak, di saya vertical arrangement-nya nggak bisa ditarik, Kak. Vertical arrangement-nya nggak bisa ditarik. Iya, maksudnya kayak nggak ketempel di screen-nya. Oke, gini deh. Kita ulang dari awal dulu ya. Coba semuanya kakak delete. Ini nggak bisa delete all ya. Oke. Kita masuk ke menu button to speak ya tadi. Nah, sekarang coba Zahra tadi kan nggak bisa ya vertical arrangement-nya. Ini coba ini udah kosong. Ini dibuat batu lagi, Pak. Iya. Jadi nih, yang tadi yang di menu button to speak-nya tadi kita hapus semuanya. Ya. Nah, jadi cara lebih mudahnya ini adalah kita masukkan vertical arrangement terlebih dahulu. Ya, diklik. Kemudian kita geser ke button to speak. Nih. Okay. Bukannya table. Nah, ini kita buat pakai vertical arrangement dulu. Untuk apa sih? Untuk mengatur tabelnya itu nanti biar di tengah. Kalau tadi kan kalau pakai table doang kan ada di samping
kiri ya, di samping kiri gitu ya. Nah, kita akan bikinnya itu di tengah. Kita akan buat di tengah. Ya, kita akan buat di tengah. Nah, ini tinggal diklik. Vertical arrangement ya. Nah, kita diklik. Kemudian bikin atau buat align horizontalnya center, kemudian align vertikalnya juga center, kemudian high-nya kita bikin secara fill parent, width-nya kita buat secara fill parent juga. Nah, ini tadi kakak hapus ya semuanya ya, kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal. Vertical arrangement-nya. Oke, kita masukkan vertical arrangement. Kemudian kita masukkan table arrangement. Nah, baru deh kita masukkan table arrangement. Nah, tabelnya dimasukkan di mana? Tabelnya nanti dimasukin atau diletakkan di dalamnya vertical arrangement. Nah, karena sudah ada di tengah ya, karena sudah ada di tengah, ini table arrangement-nya kita atur column-nya 2, kemudian rows-nya juga 2. Ya, kolomnya ada 2, rows-nya kemudian juga ada 2. Oke, kalau sudah, kita tinggal tambahkan user interface button ya. Kita tambahkan button nih. Kita tinggal geser aja. Nah, letakkan yang paling ujung atas. Kemudian geser lagi buttonnya, diletakkan di sebelahnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian satu lagi. Nah, ada di sini. Oke, last. Terakhir ya. Button keempat. Nah, button keempat. Nah, jadi ada 4 button nanti yang posisinya ada di tengah semuanya. 1, 2, 3, 4. Ada di tengah. Ya, posisinya ada tengah. Kayaknya jadi otomatis ya, jadi otomatis. Kemudian width-nya kalian buat otomatis juga. Nah, kalau sudah, tinggal dihias. Gimana? Sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Berarti tidak ada, Pak. Jelas, Kak. Oh, sudah. Tapi kalian sudah bikin yang seperti ini? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, kita hias ya. Kita hias button satunya, misalnya kata-kata yang penuh semangat. Apa aja tuh kata-kata yang penuh semangat? Nah, misalnya button satunya di sini have a nice day ya. Have a nice day. Oke, button satunya have a nice day. Kemudian button keduanya, nah, misal good morning gitu ya. Good morning. Ini hanya tombol ya, ini hanya tombol dan ini bukan kata yang akan dikeluarkan oleh smartphone kalian, bukan. Ini hanya tombol. Oke. Kemudian text for button 3-nya kita buat apa ya? Cheer up misalnya. Cheer up. Oke. Yang keempat, nah ini yang paling penting ya, adalah semuanya penting ya. Quit. Jadi nanti ada 4 tombol dan semuanya seperti ini. Oke, kita hias lagi tombolnya agar jadi lebih menarik ya. Misalnya kata pakainya apa mas, standar aja ya. Have a nice day, kemudian
italic, font bold, di fontnya pakai mono space. Oke, height-nya otomatis, kemudian width-nya otomatis. Nah, yang good morning kakak ubah jadi pakai action, bold, font bold, kemudian font italic, font type-nya pakainya mono space juga. Oke, kemudian yang sheer up kakak ubah jadi hijau. Itu tulisannya harus sama kah atau boleh beda kah? Oh, silahkan boleh beda. Oh, boleh beda. Boleh beda. Ini kata-katanya boleh berbeda. Ya. Boleh terserah kan? Iya. Tergantung dari kalian pengen apa, silahkan tulis di situ. Ya. Kata-katanya di sini boleh beda. Jadi tidak harus mengikuti yang ini, ya. Silahkan. Kemudian quit. Nah, jadinya nanti punya kata seperti itu ya. Nah. Kalau sudah, silahkan bilang sudah. Kita akan lanjutkan ke yang lainnya. Silakan diubah sekreatif kalian mungkin ya, sekreatif mungkin. Nah, di sini nanti di rumah setelah ini selesai, mungkin kalian akan menambahkan background jadi lebih menarik gitu. Nah, kalau sampai sini sudah selesai, kita ke pemrogramannya habis ini. Ya, kita ke pemrograman. Have you finished? Yes. Sudah? Belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, kita kembali ke screen 1. Ya. Kita kembali ke screen 1. Oke. Kita kembali ke screen 1. Nah, di sini kita kembali ke screen 1. Setelah itu, kita pindah ke blok ya. Kita pindah ke blok screen 1. Kemudian kita ke blok. Ya, kita ke blok. Nah, seperti biasa, bloknya masih kosong, tidak ada apa-apanya. Ya. Masih kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, baru deh kita pilih ya. Kita pilih yang pertama. Ini screen 1 ya, screen 1. Button 4. Button 4 itu tadi quit ya. Button 4 tadi quit. Kalau kita klik when button 4 do. Nah, when button 4 klik ya. When button 4 klik. Nah, di sini diklik dulu nih button 4-nya. Nah, nanti akan muncul. Pak, tadi buttonnya ada apa saja? Nah, tadi buttonnya ada apa aja. Nah, di sini buttonnya kan ada. Yang pertama, ini button 1 ya. Button to speak, text to speak, about apps, sama yang terakhir adalah quit. Nah, kita pilih quit ini atau button 4. Kita pilih button 4-nya ini. Ketika button 4-nya ditekan, maka nanti akan keluar dari aplikasi. Ya, keluar dari aplikasi. Kemudian kita kembali ke blok. Nah, di bagian blok
Oke, tadi yang kalian ya. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah di bagian screen 1 ini. Nah, di button 4 kalian klik. Aduh, maaf tadi kakak klik screen 1. Di screen 1 nanti akan muncul ya. Oke, kita ke button 4 diklik. Nah, when button 4 klik, nah ini kalian klik, kemudian digeser aja seperti biasa. Ya. When button 4 klik, maka nah nanti akan keluar aplikasi. Ya. Di mana? Di bagian kontrol. Nah, kalian klik, kemudian kalian cari paling bawah, biasanya sih di paling bawah ya. Nah, di sini ada close application. Ya, close application. Tempatnya di mana? Di kontrol. Ya. Di kontrol, kalian klik aja kontrol. Kemudian kalian scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawahnya ini ada pilihan close, bukan close screen, close application. Ya, close application. Nah, kalau udah di close application, kalian tinggal klik, kemudian digeser, diletakkan di bawahnya button 4. Nah, jadi nanti seperti ini nih. Button 4, ini ya, when button 4, klik, kemudian do close application. Nah, jadi ketika tombol 4-nya diklik, tombol 4 itu quit, ketika tombol 4-nya diklik, atau quit, nah nanti aplikasinya akan tertutup ya, keluar dari aplikasi. Oke, sampai sini sudah? Sudah, Kak. Nah, kalau sudah kita ke button 1 ya, button 1. Ketika button satunya diklik ya, kita pilih nih. Aduh. Nah, kita pilih ke kita pilih button 1. Nggak muncul. Ya, kita pilih button 1 ya. Ketika button satunya diklik, nah, kita akan pindah aplikasi. Tuh, kakak lupa nih. Gimana nih cara ke aplikasi, ke screen 2? Caranya gimana ya? Kakak lupa. Dikontrol, Kak. Nah, dikontrol. Habis itu Scroll Scroll ke ke bawah. bawah. nah, Sampai ketemu open another screen, screen name. Ya itu. open another screen, screen name. Screen ini name ya. ya. Lah kok aku nggak bisa nge-drag sih? Nggak bisa nge-drag open another screen? Sama. Nah, kalau nggak bisa, coba di klik sembarang tempat dulu di luar. Nah, kemudian baru pilih lagi ya tadi ya, kontrol. Kemudian Aku dari open another screen, screen name. Ya, tinggal di klik, di drag, kemudian letakkan di bawahnya. Nah, di sini kita ubah, bukan screen 1. Ya, karena kita akan membuka screen yang kedua. Nah, screen kedua itu apa namanya? Button to speak. Ya. Ini tinggal kalian klik, nanti akan ada muncul pilihan ya. Nah, button to speak. Oke. Kedua, sudah beres nih. Ketika button 1 klik, maka screen yang akan muncul adalah button to speak. Seperti itu ya. Sampai sini sudah? Sudah. Hebat, cepet-cepet banget ya. Keren nih kalian nih. Sip, bagus. Nah, kalau sampai sini sudah,
kita ke screen yang kedua. Ya, kita ke screen yang kedua yaitu adalah button to speak. Nah, nih masih kosong, ya, masih kosong banget, kosong memplong. Ya, kita pilih yang masih ingatkah kalian untuk kita pilih quit terlebih dahulu ya. Ini button berapa nih? Nah, button 4 ya. Oke, pertama yang harus kita program itu adalah tombol quit terlebih dahulu semuanya. Ya, tombol quit terlebih dahulu. Ya, semuanya. Nah, kalau sudah, berarti tadi button 4 ya. Ketika button 4 diklik, ayo. Nah, ketika button 4 diklik, ini pilihannya belum muncul ya. Waiting, menunggu nih. Oke, menunya tidak mau muncul. Nah, baru muncul ya. Oke, ketika button 4 diklik, nah, kita pilih aja. Button 4 diklik, kita akan menuju ke screen 1. Nah, sama seperti yang tadi. Karena close, kita nggak ke close application, tapi ke ini ya, ke screen 1. Kembali ke screen 1. Open another screen, kemudian screen name. Seperti pertama tadi, nggak mau di drag. Kita kembali ke kontrol. Nah, kemudian open another screen, screen name. Oke, ke sini. Ini tetap screen 1 ya. Kalau di sini tetap screen 1. Oke, next yang kedua adalah sampai sini sudah. Sudah, Kak. Oke, kalau sampai sini sudah, kita pilih yang kedua ya. Kita pilih yang kedua. Maaf, di sini ada desainer. Nah, desainernya di sini. Kemudian kita pilih medianya itu di mana ya? Nah, kita pilih media. Oh, Kak, kenapa kita pakai media? Assalamualaikum Pak, saya izin ganti ke remedial PTKM. Ya, mengubah teks menjadi speech. Ya. Maka itu. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya izin ganti ke room remedial PTKM karena hari ini saya ada remedial PTKM. Oh ya, oke. Oke, sampai sini kita bagaimana ya? Text to speech ya. Text to speech. Kita tinggal klik aja. Kemudian kita drag atau geser, kemudian kita masukkan ke dalam vertical arrangement-nya. Nah, nanti akan muncul nih seperti ini. Ya. Nanti akan muncul seperti ini di bagian komponen. Ya. Kemudian nah, di bawah itu di bawah nanti ada tulisan non visible component. Ya, artinya komponen ini tidak akan terlihat. Tapi nanti bisa kita dengarkan. Oke, sampai sini. Tadi di media ya. Di media, kalian klik media. Kemudian text to speech, kalian klik. Kemudian kalian geser. Masukkan ke dalam sini. Ke screen. Sampai sini sudah? Sudah, Kak. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, misal nih, nice day gitu ya. Nice day, button 1. Oke. Kita akan buat si tombolnya nice day itu nanti akan berbicara have a nice day.
Have a nice day. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita menuju ke blocks ya. Kita menuju ke blocksnya lagi. Tadi tombol 1 ya. Tombol 1 itu adalah have a nice day. Kita tinggal klik. Kemudian kita pilih. Karena kita akan klik, jadi kita pilih aja nih when button 1 klik. Nah, kemudian di sini ada text to speech. Text to speech 1 ya. Text to speech 1, tinggal diklik. Nah, kalian tinggal pilih yang call to speech 1. Nah, call to speech 1. Oke. Kak, ini dapatnya dari mana nih? Oke, ini dapatnya adalah dari ini ya. Ada di text to speech 1, kalian klik aja. Kemudian nanti akan muncul. Ini di screen yang mana, Kak? Ini di screen yang kedua. Ya. Nah, ini di screen yang kedua nih. Button to speak. Ya, ini screen kedua. Dapat text to speech-nya di mana tadi? Nah, dapat teks yang ungu ini ya. Nah, yang ungu itu dapatnya di sini. Saya nggak ada itu, Pak. Oh, nggak ada itu. Nah, kalau belum ada ini, caranya adalah kita ke desainer terlebih dahulu. Ya, kita ke desainer terlebih dahulu. Kemudian ini coba kakak hapus dulu ya. Coba kakak hapus terlebih dahulu. Nah, awalnya kan kalian seperti ini ya. Tidak ada text to speech-nya. Ya. Misal tadi user interface. Nah, kalian tinggal pilih ke media. Kalian pilih ke media. Kemudian di sini ada text to speech. Nah, text to speech-nya itu kalian klik, kemudian kalian geser. Nah, taruh aja di bawahnya tombol-tombol itu ya. Kalian taruh aja di sini. Nah, nanti akan otomatis text to speech 1, text to speech 1 akan muncul. Nah, oke, sampai sini sudah. Coba kalian tambahkan dulu nih text to speech-nya ke sini ya. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Belum di mana-mana. Nah, kalau sudah, kita kembali ke blok ya. Kita kembali ke pemrogramannya. Kita kembali ke blok. Nah, di blok ini, oke, kakak hapus terlebih dahulu nih. Ini adalah blok untuk screen yang kedua atau blok button to speak. Ya, ingat, jangan salah. Ini adalah button to speak, screen yang kedua. Ya, screen yang kedua. Oke. Nah, ketika tombol 1 ditekan, nanti kan akan muncul suara have a nice day, seperti itu ya. Have a nice day. Nah, di sini tinggal pilih button 1. Kemudian pilihan yang pertama ini ya, when button 1 dot click. Nah, jadi ketika tombol 1 ini nanti ditekan, nah nanti muncul, kalian pilih ini text to speech 1-nya. Ya. Kalian pilih all text to speech 1, taruh di bawahnya, kemudian speak. Sekali ya. Ada message. Ya. Nah, message-nya ini kita tambahkan nih. Kita tambahkan dengan teks. Ya, kita tambahkan dengan teks. Oke. Nah, di sini teksnya di sini adalah yang ingin kalian keluarkan suaranya. Ya. Teksnya di sini adalah yang ingin kalian keluarkan suaranya.
Nah, misal kakak tadi ya pengen keluarkan teks yang pertama tadi adalah have a nice day gitu ya. Have a nice day. Have a nice day. Nah, ini tulisannya mau kapital juga boleh, kemudian huruf kecil semua juga boleh, nggak masalah. Ya. Nah, jadi nanti ketika tombolnya ditekan, akan muncul suara ini nih, akan terdengar suara ini. Have a nice day. Seperti itu. Ya, nanti akan muncul tuh suara have a nice day, akan terdengar suara have a nice day. Nah, ini tadi aku kerja text to speech dari mana ya? nah, call to text to speech-nya ya. Text to speech-nya. Nah, di sini coba kakak ke designer terlebih dahulu ya, kakak ke Enggak, yang full text to speech di Blocks, Kak. Oh, yang ini. Ya, itu dari mana? Oke. Ini adanya di sini nih. Nah, di bagian blok ya. Blok. Di sini ada text to speech. Satu. Ini kamu tinggal klik aja nih. Nah, diklik. Kemudian pilih yang ini. Call text to speech 1.6 message. Nah, Oh, ya. oke. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih lagi teks ya, teks, kemudian ini pilih yang teks. Oke, kita taruh aja di belakang, di sampingnya. Nah, teksnya yang di sini, yang ingin kalian kalian ingin dengarkan suaranya atau dikeluarkan suaranya. Kalau punya kakak tadi adalah have a nice day gitu ya, have a nice day. Kak, kalau pakai suara dari Google boleh nggak atau dari YouTube? Boleh, tapi kita next itu nanti ya. Ini have a nice day ini dia akan otomatis kok. Jadi bukan suara kamu. Ya. Misalnya apa ya, pagi yang cerah gitu ya. Pagi yang cerah. Misalnya. Nah, kalau sudah, ya ini kita sudah berhasil nih. Ya, kita sudah berhasil. Kita akan mencoba deh menggunakan. Nah, ini sudah berhasil. Oh ya, jangan lupa di save ya. Project, kemudian save project. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba dulu ya. Kita akan coba. Caranya, kakak dari tadi mencoba connect pakai AI starter itu belum bisa, makanya kakak build Android aja ya, build Android. Oke. Tadi build kemudian pakainya yang APK ya, build APK. Oke, ini lagi compiling, ada part 2-nya. Wait, sebentar ya. Kalau handphone Android kalian sudah terkonek ke internet, nah nanti kalian tinggal scan aja. Ya, kalian nanti tinggal scan aja. Oke, compiling part 2, please wait. Jangan lupa di save ya projectnya ya. Jangan lupa projectnya di save. Oke, di sini masih waiting and waiting. Lagi compiling part 2, please wait. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau mau build APK-nya tadi bisa di build, kemudian kalian pilih yang Android APK, ya, bukan yang OOB, tapi yang APK. Oke, masih compiling. Waktu kita ternyata sudah habis juga nih. Ya, kita akan
kakak minta waktu sedikit untuk mencoba aplikasinya ya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, nanti kalian pun menggunakan handphone kalian, smartphone kalian, bisa scan juga tuh. Bisa di-scan juga aplikasi yang kakak buat barusan. Nah, jadi nanti bisa sebagai contoh. Punya kalian pun juga nanti akan bisa ya. Punya kalian nanti juga bisa. Compiling part 2, please wait. Punya saya berhasil, Kak. Sudah. Coba. Sudah ada suaranya. Berhasil. Berhasil. Have a nice day. Oke, have a nice day. Gitu ya. Have a nice day. Nah, silakan itu teksnya diganti dengan teks. Oh, ini kita masih apa tuh suaranya ini masih suara dari teksnya itu ya, masih text to speech-nya ya, belum yang kayak pakai dari YouTube. Oh belum, kita masih pakai teks speech-nya itu pakai yang ini ya, pakai. Pak, boleh ngasal nggak Pak suaranya? Nggak sesuai yang di situ? Boleh. Pokoknya itu suaranya terserah kalian ya, sekreatif kalian mungkin ya, sekreatif kalian mungkin. Oke, di sini kakak sudah muncul ya barcode sama APK-nya. Nah di sini kakak mau download terlebih dahulu. Coba. Oke, di sini kakak akan scan. Kemudian di open website ya, tinggal diklik aja, just one. Nanti akan otomatis terdownload, bukan otomatis, ada pilihannya download. Jika sudah selesai download, kemudian tinggal di open dan diinstal ya di handphone kalian, di smartphone kalian. Oke, ini punya kakak lagi install, sudah selesai. Coba di open. Nah, oke. Sudah berhasil ya? Punya kakak tadi sudah berhasil. Nah, karena kakak pakainya bahasa Indonesia di sini, jadi Pagi yang Shera gitu ya. Kalau kalian dengar, Pagi yang Shera. Nah, untuk button yang lain, silakan kalian buat. Untuk button yang lain, silakan kalian buat. Masih ada 4 button tadi ya, silakan kalian buat sekreatif kalian mungkin, ya. Sekreatif kalian mungkin. Oke, nah kalau kalian lihat, tadi kita sudah menginstal. Sudah diinstal di HP kalian semuanya? Oh ya, kakak masih belum untuk yang menggunakan bukan Android ya. Nah, karena di sini laptop kakak nge-lag kalau menggunakan emulator. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil di handphone kakak. Nah, sudah berhasil juga di handphone Talk to Me. Nah, jadi nanti aplikasinya tidak terlihat saudara-saudara seperti ini ya. Sebenarnya tidak ada space ya antar button itu, tidak ada space, jadi nanti bisa kalian perbaiki jadi ada space-nya ya. Nah, misalnya ini benar-benar rangkat banget ya antara satu dengan yang lainnya tombolnya, jadi nggak ada space satu sama lain. Oke, di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti Tidak. Sudah coba diinstal semuanya. Nah, final
final akhirnya. Nah, kemarin Pak Hendra sudah bilang kita akan menuju ke IoT. Ada yang sudah tahu apa itu IoT? Apa itu? IoT itu adalah Internet of Things, ya. Hah? Internet of Things. Internet of Things. Nah, jadi nanti kalian bisa mengendalikan perangkat-perangkat elektronik di rumah kalian menggunakan smartphone yang kalian buat aplikasinya. Jadi kalian nanti bikin aplikasi sendiri, kemudian misal ada lampu ya, nah kalian bisa menyalakan atau mematikan lampu tersebut menggunakan aplikasi yang sudah kalian buat. Itu ya. Mau tanpa kabel, tapi pakainya adalah Wi-Fi atau Bluetooth. Ya, menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, itu nanti panel akhirnya. Ya, panel akhirnya seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, kita masih ya. Nggak ada? Nah, untuk minggu depan kita mencoba menggunakan sensor gyro ya. Sensor gyro atau akselero ya, akselero. Itu nanti kalau HP-nya goyang, nah nanti akan muncul suaranya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja sampai hari ini. Kakak minta maaf, tadi ada kendala ya, ada kendala, kemudian ada sedikit gangguan juga, kakak minta maaf. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Anggi atas materinya pada hari ini. Oke, tadi kita sudah buat aplikasi dari text to speech. Itu keren banget aplikasinya Kak Anggi. Jadi dari teks ya Kak Anggi ya. Iya, betul sekali, dari teks nanti muncul kata-kata ya di smartphone, Pak Hendra. Betul, tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Anggi bahwa akan ada IoT atau Internet of Things. Kita bisa mengendalikan perangkat kelas yang ada di rumah kalian menggunakan handphone. Itu keren banget nih pokoknya. Ya, oke, baik. Boleh silakan kalian setelah ini istirahat ya. Jangan lupa untuk istirahat kayak gitu. Ya, bagi yang mau makan boleh silahkan ya. Terima kasih banyak anak-anak Bapak 7A sampai 7F, 8A sampai 8F yang sudah hadir pada hari ini. Nanti akan coba Bapak upload materinya di YouTube kayak gitu. Merupakan sangat berguna sekali text to speech. Nanti ada giroskop dan nanti ada kita akan coba buat IoT. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Anggi atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anggi. Boleh silakan untuk beristirahat. Yuk, silakan istirahat ya. Silakan. Terima kasih banyak. Yuk, silakan. Terima kasih, Kak.